Bab 180. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hari terakhir kompetisi nasional bertepatan dengan hari libur nasional. 9 pagi. Terlepas dari jam awal, toko ayam di seluruh negeri mulai beroperasi. Pemilik toko ayam mengerahkan seluruh keluarga mereka, untuk menggoreng ayam. Dederung, dederung. Pembuatnya tidak masalah. Toko ayam lingkungan kecil dibanjiri pesanan untuk sementara waktu. Tolong bawakan aku 1 ayam dan 3 bir, pada pukul 11. Aku ingin memesan 2 ekor ayam untuk pukul 11 malam. Dan aku sibuk selama Piala Dunia terakhir. Jadi, aku akan menggunakan semua kuponku kali ini. 1 soju dan bir, dan 1 ayam panggang. Silahkan, sebelum jam 11. Aku ingin, apa, kamu kehabisan ayam dan hanya ada salad yang tersisa. Tidak apa-apa, aku akan memesan dari toko lain. Setelah beberapa saat, pada pukul 11 pagi, turnamen PVP yang telah ditunggu-tunggu dunia akhirnya dibuka. Toko ayam menghasilkan lebih dari 10 kali pendapatan normal mereka, selama kompetisi nasional. Mereka berteriak pada sopir pengiriman yang mereka sewa, khusus untuk hari ini. Pergi, kirim, buang. Setiap kota di negara ini, para wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan untuk kompetisi nasional, melihat pemandangan yang luar biasa. Di banyak tempat, jalanan dipenuhi dengan sepeda. Sepeda pengantar pengiriman dilengkapi dengan kotak pengiriman dan stiker toko ayam yang melekat padanya. Itu membuat orang asing terpana. Jangan-jangan orang Korea selalu makan nasi. Sepertinya, sudah berubah menjadi ayam. Orang Korea memiliki fisik yang bagus, meskipun makan banyak daging. Dan jam 11 siang. Para pemain masuk. Oh, akhirnya sudah dimulai. Keluarga, teman, atau kekasih. Mereka semua dengan gembira duduk di sekitar TV di rumah mereka. Kemudian, orang-orang yang menyebabkan topik panas selama 3 hari terakhir, Grid and Huren muncul di Kastil Singa. Aku harap Grid akan menang. Jujur, mempertimbangkan pemrosesan target, Grid sepertinya tidak mungkin menang. Tapi, aku berharap dia akan melakukan yang terbaik. Bahkan, jika dia kalah. Itu benar, jadi mari kita mendukungnya. Aku tidak peduli dengan analisis para ahli. Aku mengharapkan Grid yang memiliki kelas legendari, untuk menang. Ding dong. Ayamnya telah datang. Oh, tepat jam 11 siang. Mereka tidak masuk akal. Rumah dengan keluarga dan ibu muda. Rumah tempat teman berkumpul. Rumah milik kekasih. Sekarang, aku akan mengumumkan pembukaan pertandingan PVP. Sudah dimulai. Mereka berlari ke teras, ketika kata-kata komentator terdengar dari TV. Mereka menerima ayam dari sopir pengiriman. Kemudian, menjatuhkan ayam mereka di pemandangan konyol yang mereka lihat, ketika mereka kembali ke dalam. Huren telah lockout. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pertikaian antara kelas legendari dan player peringkat ke-8. Berapa banyak orang yang memperkirakan jika pemenangnya adalah Grid? Selain itu, berapa banyak yang percaya, jika Grid akan mengeluarkan Huren dalam 30 detik seperti yang dia nyatakan? Namun, 5 detik. Petik 2. Hanya dalam 5 detik, Grid telah mengeluarkan kandidat pemenang, Huren. Komentator yang bingung berteriak terlambat, dan ratusan juta orang merespons kenyataan itu. Wah! Penonton dan penonton Korea yang bersorak-sorai. Aku tidak percaya. Kerumunan dan pemirsa asing yang terkejut. Dunia berada dalam kekacauan. Menghancurkan, Grid menang dalam 5 detik. Pak Mas Descendants, top ranker ke-8 lockout dalam 5 detik. Grid, dia memenuhi janji 30 detiknya. Amerika Serikat telah menerima dampak besar. Akankah Grid mendapatkan medali emas lagi untuk Korea Selatan? Legenda, lockout 5 detik. 5 detik, 5 detik, 5 detik. Berita utama terus menyoroti 5 detik. Istilah pencarian waktu nyata internet didominasi oleh 5 detik, Grid, kemenangan Grid, Grid adalah scam, yang Shin Yong-wo, kemungkinan medali emas Korea. Netizen itu sama. Dewa Grid. Dewa Grid, maafkan kami yang mengejek dan mengutukmu, beberapa detik yang lalu. You know you. Wow, apa ini? Itu bukan bug. Player peringkat 8 terbunuh Gila, aku benar-benar merinding. Tanda keluargaku 0. 0, apa itu? Komunitas Amerika harus ramai sekarang kekek. Forum-forum Cina dipenuhi dengan kata-kata iri. Komunitas Jepang dibombardir dengan teori konspirasi, jika ini adalah bug. Sangat menarik. Yankee yang merobek bendera Korea itu, harus meneteskan air mata darah. Kekek netizen puji Tuhan. 3,2 kali 4 juta won. Selamat Yuyu. Sebenarnya, aku juga bertaruh 6 juta won kekek. Yuyu pada Huren, bajingan itu. Aku bertaruh 3 juta won untuk Huren, gajiku. Orang Korea seharusnya bersorak pada orang Korea. Pangkat-pangkat aku bertaruh 15 juta won di God Grid. Mulai sekarang, aku hanya akan memiliki kepercayaan pada Dewa Grid. Kamu seorang penjudi JJJJ. Aku juga bertaruh 300.000 won. Jadi, ini adalah jackpot. Aku sudah membuat cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Jumlah puluhan,
ratusan, ribuan, jutaan won dipertukarkan. Ini mungkin jumlah yang sangat besar bagi seseorang. Tapi, itu bisa jadi permen karet untuk orang lain. Misalnya, pemilik perusahaan besar, freelancer yang sukses, atau ranker satisfi. Mereka berjudi ratusan juta atau miliaran won. Dan ada banyak orang yang kalah. Aku seharusnya tidak percaya pada para ahli sialan itu. Panggil pengacaraku dan bersiap untuk menuntut. Beberapa orang kaya menderita kerugian yang tidak bisa diabaikan. Di samping itu. Kuahahaha. Luar biasa. Luar biasa. Petik 2. Uhahaha. Great. Aku cinta kamu. Kemalangan seseorang adalah keberuntungan orang lain. Guild sedekah yang sudah menghasilkan miliaran won dari satisfi, mendapat jackpot. Mereka yang percaya pada kemenangan Great, bertaruh tidak hanya aset mereka yang ada, tapi juga pinjaman dari lembaga keuangan. Kemenangan itu 3,2 kali dari yang mereka investasikan, jadi mereka menjadi miliarder instan. Puluhan miliar won diperoleh sekaligus. Mereka bisa membeli kapal pesiar, pesawat terbang pribadi, bepergian dengan wanita cantik, dan menikmati kehidupan bintang film. Tapi, mereka adalah ranker satisfi. Satisfi jauh lebih berharga bagi mereka daripada kenyataan. Hehe, aku harus meminta Grid untuk membuatkanku item, dengan uang ini. Aku akan terus berinvestasi di Grid, sampai dia membuatku menjadi barang legendaris. Para pemain game tidak berencana untuk membeli satu atau dua bangunan untuk masa depan mereka. Tapi, mereka akan menginvestasikan sisa dana mereka ke Grid. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Tidak hanya dia kelas legendari, dia memiliki satu atau dua skill pamungkas. Skill kill itu adalah skill pamungkas dari kelas legendari. Attack power mematikan itu tidak bisa bertahan. Tentu saja, kekuatan skillnya hebat, tapi aku lebih tertarik pada Great Sword biru itu. Melihat kembali ke pemrosesan target, bukankah Grid menggunakan Great Sword biru untuk keluar dari peringkat? Sudah jelas, jika Great Sword biru memiliki kinerja yang sangat baik di antara item-item legendari. Aku setuju. Ini adalah senjata terbaik yang disebutkan. Alangkah baiknya, jika player Grid akan mengungkapkan detail senjata itu. Analisis para ahli itu benar. Meskipun itu adalah item legendari, senjata yang dibuat oleh Pakmas Descendants memiliki dimensi yang berbeda. Failure plus 9 memiliki attack power 1,768 sampai 3,682. Itu sudah senjata terbaik di plus 0. Jadi, setelah ditingkatkan menjadi plus 9 dengan peningkatan 70% dalam attack power, itu sepenuhnya OP overpower. Mari kita bandingkan dengan senjata legendari dari tingkat yang sama. Attack power rata-rata dari senjata dua tangan yang kuat adalah sekitar 1000. Jadi, attack power maksimum failure plus 9 adalah 3 kali lebih kuat dari itu. Bagaimana jika 1800% dari attack power itu ditambahkan, karena kill di level 2? Para player tidak pernah bisa menanggungnya. Mereka hanya akan mati. Dalam hati Grid terkejut. Monster boss menerima ratusan ribu damage. Tapi, kill hanya memberikan 68.000 damage pada Huren. Dia memiliki banyak defense. Dia tidak hanya sesumbar. Master Aura tidak membutuhkan senjata. Berkat itu, Huren dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk armor, dibandingkan dengan player lain. Dan dia memiliki armor unik dengan peringkat tertinggi. Namun, dia mati dalam satu serangan. Heok. Huren yang dikeluarkan keluar dari kapsul. Kulitnya pucat, seperti orang yang baru saja mengalami mimpi buruk. Seluruh tubuhnya berkeringat. Apa yang sebenarnya terjadi? Lawel menyerahkan handuk pada Huren yang bingung. Kamu kalah. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Huren tidak bisa mempercayainya. Dia tidak tahu, jika dia akan kalah dari Grid. Dia menatap linglung dan mengingat pertarungan. Lalu, dia tersenyum pahit. Ya, memang, itu kelas legendari. Kontrolnya tak berdaya di depan kekuatan itu. Skill CC apa yang benar-benar menahan tubuhnya, meski mempertahankan jarak sempurna 5 meter. Dia tidak bisa mengendalikan diri, dan menerima skill yang terhubung. Dia dihancurkan oleh kekuatan. Ya, seperti seekor lalat. Skill legendari. Itu adalah sesuatu yang belum ia miliki. Dia perlu memperkuat peringkat auranya menjadi legendari lebih cepat lagi, melalui pelatihan. Huren merasa termotivasi, bukannya frustrasi. Ekspresinya segar, saat dia menyeka keringatnya dengan handuk. Karena aku telah menjadi pecundang, wartawan tidak akan menggangguku untuk sementara waktu. Aku pikir, aku harus meninggalkan kegiatan lain, dan fokus pada berburu. Dia hanya akan menjadi kuat melalui pelatihan. Lawel memberikan pendapat pribadinya. Masalahnya adalah Great Sword berbentuk hiu biru yang digunakan Grid. Kinerja melampaui imajinasi. Ya. Huren mengakuinya. Tidak masalah peringkat skill, bukankah damage-nya terlalu tinggi? Itu tidak berguna, tanpa attack power dasar yang tinggi. Senjata Grid tentu saja kelas atas. Tapi, mengapa Lawel mengatakan itu? Huren bingung, ketika dia melihat Lawel tampak bertekad. Mungkin, kamu akan mengikuti Grid. Lawel tidak menyangkal hal itu. Itu benar. Dia muak dengan gelar rookie. Dia ingin segera melompat ke peringkat teratas. Tapi, dia mulai terlambat. Ketika dia level 1, top ranker sudah level 180.
Bakat saja tidak bisa menutupi celah itu. Untuk mengejar mereka. Aku telah melihat kekuatan item, melalui pertandingan ini. Lawel adalah salah satu dari 10 rookies. Bahkan sekarang, Ibelin dari Guild Sedekah telah menetapkan Lawel sebagai saingannya. Aku akan bergabung dengan Guild Sedekah. Petik 2. Peringkat 2 pada Unifit Ranking, Zibal. Dia memiliki ambisi untuk menduduki semua wilayah Satisfy dan menjadi penguasa Satisfy. Tapi untuk melakukan itu, dia membutuhkan player terkuat. Dan saat ini, dia sedang mengincar Lawel. Dia menawarkan kondisi yang mengejutkan untuk Lawel, ketika mengundangnya ke guild. Namun, Lawel akan menolaknya. Lawel, bukankah Snake Guild menjanjikanmu jutaan gold? Apakah pantas menolak jumlah tinggi seperti itu, untuk mengikuti grid? Lawel mengangguk tanpa ragu. Tidakkah sekarang kamu tahu, lebih baik daripada orang lain? Kamu tidak bisa mengabaikan fakta, jika perasaan dan kendali tempur tidak istimewa. Aspek paling penting dari sebuah permainan adalah item. Jutaan gold, apa yang akan dia lakukan dengan itu? Tidak peduli berapa banyak uang yang ia miliki, dia tidak bisa membeli barang terkuat. Di Satisfy, Grid adalah satu-satunya yang bisa membuat item paling kuat. Kekuatannya diperlukan, agar Lawel menjadi pemain top ranker. Pada dasarnya, Lawel sangat menyukai Grid. Item daripada kontrol, aku iri pada Grid, yang membuatku menyadari kesederhanaan dan kebesaran itu. Aku terpesona, oleh kekuatan yang mengeluarkanmu, hanya dalam 5 detik. Aku ingin bermain game dengannya. Bagaimana denganmu? Petik 2. Zibal juga mengundang Huren untuk bergabung dengan guildnya. Tapi, Huren memiliki harga diri yang tinggi sebagai kandidat Sword Saint, dan enggan untuk pergi di bawah orang lain. Karenanya, dia tidak menanggapi undangan Zibal. Tapi sekarang, dia mengalami kekuatan Grid secara langsung, dan begitu dia mendengar kata-kata Lawel, dia mulai bergerak. Untuk menjadi lebih kuat, barang dibutuhkan. Untuk mendapatkan barang-barang itu. Tidak ada jawaban, kecuali untuk Grid. Petik 1. Tapi, harga dirinya tidak bisa menerimanya. Aku seorang Master Aura, item terkuat, mereka tidak berguna di depanku. Kemudian, auranya akan menjadi peringkat legendari. Pada saat itu, aku akan memotong Grid dan Grid Sword birunya. Lain kali mereka bertemu, dia akan mengeluarkan Grid, sebelum Grid bahkan bisa menggunakan skill. Huren bersumpah. Dia meninggalkan stadion dan langsung menuju ke Bandara Internasional Incheon. Dia siap untuk kembali ke AS, dan menuangkan semua upayanya untuk membangun kekuatannya. Luar biasa. Perwakilan Prancis, Bondre, peringkat ke-11, menganggap skill Grid. Tidak, dia mengagumi mereka. Mengalahkan Huren hanya dalam 5 detik. Dia bahkan tidak pernah membayangkannya. Tapi, dia tidak merasa terancam. Skill Restrain dan Transcendent Link agak membebani. Kelas Bondre adalah Mysticus S. Bagaimana jika dia membekukan seluruh tanah dengan kekuatan sihir yang luar biasa? Tarian pedang Grid tidak akan bisa diberlakukan dengan benar. Pakmas Swordsmanship membutuhkan, setidaknya 4 langkah untuk diaktifkan. Bisakah pria itu menari dengan benar di tanah beku? Akan beruntung, jika dia tidak jatuh di pantatnya. Melihat kembali pada pertempuran Bairan, dia memiliki artefak yang dapat membantunya terbang. Bagaimana jika Grid terbang untuk menghindari es di lantai? Bondre akan merasa lebih nyaman. Panggung PvP adalah sebuah pulau. Suasana dipenuhi uap air. Jika dia membekukan semua kelembapan itu, Grid akan terperangkap di langit. Kendala fisik dari jaringan es, berarti mereka tidak dapat dipatahkan dengan kekebalan CC. Pulau adalah panggung yang sempurna bagiku. Grid, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Absolute Zero Level, 276,0%. Membekukan target dan memberikan damage tetap sebesar 42.000. Konsumsi mana, 50% dari manamu saat ini. Waktu untuk pembekuan, 7 detik. Waktu cooldown, 20 menit. Itu adalah skill tertinggi yang ia pelajari dari buku sihir S-Grade. Hukuman ilahi Yura yang ia tunjukkan dalam pemrosesan target, tampak menyedihkan dibandingkan dengan ini. Waktu casting sangat lama, jadi, dia tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakannya. Tapi, itu berbeda dalam duel 1 lawan 1. Jika dia dapat sepenuhnya menahan tindakan lawannya, dia dapat menggunakannya sebagai kartu kemenangan. Ini lebih unggul dalam hal damage, dibandingkan dengan hukuman ilahi. Karena, itu adalah skill target tunggal. Absolute Zero inilah yang membuat Yura dan Huren kalah dari Bondre. Dengan asumsi Grid berada pada level 290, HP-nya pasti. Tidak, itu tidak mungkin, bahkan ketika mengasumsikan yang terburuk. HP Grid harus 35.000 atau kurang. Kali ini, kamu yang akan mati dalam satu serangan. Kukukuk. Bondre tertawa gembira. Dia akan bertemu dengan Grid di babak 16 besar. Dia akan membuktikan, jika dia adalah yang terkuat dari Grid yang benar-benar luar biasa. Yang mengeluarkan Huren dalam 5 detik. Bondre yakin, sama seperti Huren, beberapa menit yang lalu.